Halo, welcome to Portrait Podcast by Renata, Eris, dan Justin. Nah guys, kita bahas tentang ghosting yuk gitu. Boleh ya. Karena kan ini kayak lagi marak banget ya sekarang di masyarakat lah. Sampai kayak kalau dari kita searching tuh sampai dibahas semua orang tuh di Google. Paling tinggi sekarang adalah tentang ghosting gitu kan. Nah, menurut kalian, gue mau tahu dulu deh dari kalian. Tahu nggak sih kalian apa arti ghosting tuh sebenarnya? Dari bebas sama dari Aris atau dari Renata dulu? Dulu aja. Sebenarnya ghosting itu kan istilah baru ya. Sebenarnya kalau kita maksudnya ini tuh bukan kejadian yang baru, tapi istilahnya ghosting ini yang baru. Sebenarnya kalau dulu mungkin kita lebih kenalnya dengan istilah hit and run, bener nggak sih? Bisa hit and run, kan? Iya juga sih. Kalau gue sendiri sih, dari sisi gue, opini gue tuh ya ghosting adalah perilaku ketika orang yang ngedeketin kita, terus orang itu hilang gitu. Tapi menurut gue periodenya tuh nggak sebentar mereka ngedeketin kitanya. Jadi kayak udah terbentuk perasaan, udah sama-sama kayak merasa gue suka lu suka gue, dan tiba-tiba orang itu lost contact, bener-bener nggak bisa dicari, semua komunikasi kita di blok gitu, yang bikin akhirnya orang yang ditinggalin itu bertanya-tanya, maksudnya kayak ada apa dengan gue, apakah gue melakukan kesalahan gitu. Dan ya menurut gue sih hit and run atau ghosting tuh kayak gitu sih gitu. Oke, lo gimana Riz? Kalau lo abis ini gue akan bacain dari salah satu referensinya gue apa sih itu ghosting gitu. Gue tapi pengen denger dulu dari Aris kayak gimana. Kalau Renata kan mungkin lebih kayak ke apa ya, kayak hubungan sama gebetan. Oh iya, benar-benar. Kalau gue nangkapnya, iya bisa gitu. Kalau gue sih mikirnya lebih kayak ke apa ya? Sebenarnya itu bisa sifatnya universal, entah antara lo mutual sebagai teman atau sebagai pasangan, itu bisa terjadi kayak gitu. Jadi ketika lo involve dalam satu relationship atau connection sama orang lain, terus ada satu hal yang diakhiri tanpa kejelasan dan oleh salah satu pihaknya, dan memutuskan untuk meninggalkan pihak yang satunya. Kalau menurut gue sih gitu ya. Jadi kayak ya udah kayak lo ya itu hilang aja gitu. Tapi sebenarnya ada hal yang masih harus dilanjutkan gitu. Kalau gue ya, kayak versi gue. Oke. Nah, setelah dari Renata yang mungkin khusus bahasnya ghosting tuh mungkin dari segi kayak ya udah percintaan lah ya gitu, mau itu udah pacaran atau belum. Terus kalau Eris untuk keseluruhan. Nah, yang gue dapat ada dari satu portal, itu ada blog.wecare.id. Itu tuh bahas tentang kayak ghosting tuh apa sih gitu. Ghosting adalah ketika seseorang memutuskan semua komunikasi tanpa penjelasan. Baik itu bisa asmara, bisa juga kayak pertemanan. Contoh, mungkin yang tadi Aris ya sempat ngomong pengertiannya. Nah, pertemanan tuh ternyata juga dibilang ghosting. Kayak contoh, gue misalnya kirim pesan ke Renata misalnya, terus udah ngobrol terus tiba-tiba Renata nggak balas gue lagi nih misalnya gitu. Nah, itu udah kayak dibilang ghosting sih itu di sini. Kalau gue itu Tintin sering loh kayak gitu. Gue berarti nggak bohong gue. Kalau kayak gini sering banget ya. Mungkin itu ghosting dalam skala yang minor kali ya. Bermula kali. Soalnya ya kayak ghosting itu kayaknya gitu. Menurut gue nggak akan pernah balik lagi, ngerti nggak sih? Kalau gue sama Tintin meskipun ngegantung tapi ada bagian yang akhirnya komunikasi lagi gitu loh. Iya. Tapi ini ada tambahan. Cuma di sini ada tambahannya gini. Tindakan ini tapi dapat membuat perasaan sakit hati, bingung, cemas, depresi, sampai kayak menyalahkan diri sendiri, even harga dirinya kayak jadinya drop dan paranoid. Nah, mungkin itu lebih dalamnya ya, kayak which is kalau mungkin kita cuma kayak pesan kayak gue sama Renata, atau gue kadang-kadang nggak suka, ya udah deh gue belum balas, nanti di jam berapa baru kebalas gitu, misalnya pas gue selesai terus beda lagi kayaknya ya, bukan itu beda lagi ternyata ya, bukan gitu. Jadi menurut gue itu nggak di ghosting tuh.
Lebay banget kalau sampai lu cuma Merasa gara-gara nggak cemas. dibalas WhatsApp lagi meeting doang. Paranoia. Merasa Itu cemas. baper gak sih? Itu baper ya. Iya, itu Sensitif baper, coy. sih. Oke. Tapi gue sendiri kalau ditanya pernah nggak ya gue ghosting? Kayaknya gue nggak pernah ngeghostingin orang, atau gue yang nggak ngerasa gue dighostingin orang juga sih. Karena kayak ya jelas-jelas aja sih, ya paling kayak kata Renata, mungkin gue nggak dibales ya udah gitu doang, tapi kan nggak ada sampai kayak sakit hati atau orangnya hard feelings hilang. lah ya. Betul, kayak lo nyari-nyari itu nggak ada sih gitu. Paling MIA, missing in action doang. Nah, itu kita nyari-nyari Iya, kan, iya, beda ya. Itu mah spesialisasinya Tintin itu. Missing in action. Tapi dia kalau mau menghilang kan dia ngomong dulu kan. Iya. Ngomong dulu dong, Oh iya, Riz, benar-benar. Guys, aku ini dulu Aku ya. nggak bisa dihubungin gitu kan? dulu ya. Ya nggak apa sih Tin. better gitu kan, Iya, daripada bener, gue bener. dicari-cari kemana nih orang. Gue juga gitu. kayaknya sih nggak pernah ngeghosting Nah. sih. Ngeghostingin orang ya maksudnya. Tapi gue nggak ya. Maksudnya gini. Kadang-kadang orang tuh mungkin tanpa sadar Kesadar. itu pernah melakukan itu gitu, tapi ya dia nggak sadar dia melakukan itu, dia rasa itu normal gitu. Nah tapi dengan Bener. kesadaran gue tentang ghosting itu apa, itu gue yakin kayaknya gue nggak pernah ngeghostingin orang, tapi gue pernah dighosting memang. Nah tapi Kayak kok gimana tuh lu kalau dighosting? gue digostinginnya Pengalaman ya lo? itu sama ini dalam hubungan asmara juga, jadi kayak Kayak Udahlah. udah deket gitu, udah sering jalan, terus kayaknya udah ada, maksudnya kayak gue ngerasa dia suka sama gue ngerasa gue suka sama dia gitu, terus tiba-tiba ya orangnya nggak bisa nggak ngehubungin lagi, dan gue juga memang nggak berusaha menghubungi sih. gimana sih? Tapi lu sakit hati nggak? Ya sakit Nah hati itu sih, dia, karena kayak, gue mau nanya "Lah, ke gimana gue. sih, maksudnya kok dia tiba-tiba hilang, maksudnya biasanya dia ngehubungin gue tapi dia nggak hubungin gue lagi." Nah tapi gue tuh orangnya cenderung tidak agresif kali ya, Ambil maksudnya pusing. gue tuh tidak, ketika dia nggak ngehubungin gue tuh gue nggak akan menghubungin dia dulu gitu, jadi kayak meskipun pengen gitu, jadi ditahan-tahan. Gengsi, Jadi ya udah deh, itu gitu. gengsi. Dan gue juga ngerasanya jadi kalau udah dighostingin ya udah, gue nggak ngerasa dighostingin, orang gue nggak nyariin dia gitu ya kan, padahal sebenarnya gue dighostingin. Tapi kayak lo melupakan yang terjadi nggak, Rey? Misalnya dia tadinya udah sempat suka nelfonin Ya, lo, atau pertama-tama sih ya nyariin lo, kayak sakit hati sih, kayak kecewa kan, kayak ya kenapa dia kayak gitu ya, maksudnya gue kurangnya apa gitu. Itu bener sih, maksudnya itu bener-bener terjadi di gue gitu, tapi gue nggak sampai depresi, mungkin karena periode gue sama dia deket juga belum terlalu lama banget, jadi kayak masih ya oke lah gitu, gue bisa move on dengan cepat gitu loh gitu. Masih. Eris pernah nggak, Riz, di-ghostingin atau malahan lo yang ghostingin orang sih? Gitu. Aduh, ini gue nggak tahu ya orangnya ngerasa di-ghostingin gue apa enggak. Tapi gue sih ngerasa nge-ghostingin orang gitu kan. Aduh, tapi lebih ke Gue kira Eris Di-ghosting. yang ini loh, yang di-ghostingin oh orang. jangan salah, Iya. persentasenya lebih banyak itu sebenarnya. Enggak ya? Aduh, nggak tahu gue nggak terlalu mikirin juga. Ya. Nggak tahu ya. Tapi maksud gue kayak gue ngeghostingin orang tuh mungkin pernah ada lebih ke temen sih sebenarnya. Jadi tiba-tiba gue ngilang aja, dia reach out gue, terus gue kayak udah off gitulah, kayak lagi malas ngobrol sama dia gitu. Terus tapi gue tahu sebenarnya ada hal-hal yang masih perlu diklarifikasi gitu loh, kayak kenapa gue memilih untuk nggak komunikasi lagi sama dia kayak gitu-gitu. Cuma gue nggak menjelaskan itu, jadi gue membiarkan itu menjadi misteri, dan gue ya udah menghilang aja gitu. Tapi menurut gue itu adalah bentuk ketidakdewasaan sih. Setuju. Ya nggak sih, kayak lu punya ketakutan untuk menyelesaikan satu masalah gitu kan, yang sebenarnya harus lo selesaikan. Namanya lo ada issue kan, ada problem gitu kan, ada hal yang harus setuju diselesaikan sih. pasti. Apapun itu caranya ya. Nah itu ghosting. Tapi itu ghosting. Iya. Ghosting. Makanya jangan ditiru ya, nggak baik. Iya. Setuju sih gue, maksudnya kayak Bener. alasan apapun yang bikin lo mau mundur mending diomongin. Maksudnya jadi si orang yang ditinggalin itu kayak ada apa ya, bisa mengevaluasi dirinya gitu loh.
Jadi kayak gue begini, maksudnya ternyata misalnya gue egois banget nih, berarti di next relationship ya gue harus lebih, ngerti gak sih, lebih banyak mengalah gitu. Terlepas dari dia nerima atau sih. enggak ya, yang penting lo udah menurut sampai gue harus ada kan belum karena meskipun lo udah ngomongin mungkin dari pihak yang satunya belum tentu bisa terima, tapi ya udah, yang penting lo udah menjelaskan alasan lo gitu. Agree. Tapi satu lagi adalah mungkin bagi yang udah jadi korban ghosting kali ya, karena gue lihat banyak yang sampai mungkin kayak depresi even gitu kan, terus atau enggak jadi kayaknya nyalahin diri sendiri even juga, atau jadinya kayak trauma gitu loh, kayak nggak mau, gue takut, misalnya dia takutnya terjadi lagi seperti hubungannya mungkin dalam percintaan yang kayak seperti itu lagi, ataupun bahkan kalau sama sahabat juga jadi nggak percayaan orang mungkin. Nah itu sih yang menurut gue dampak ghosting nih, ternyata nggak sekedar cuma begitu aja ya gitu. Ternyata secara psikologi tuh cukup bisa bikin orang depresi, insecure, ya hubungan mental ya, udah mental gitu jadi hubungannya gitu. Itu sih yang kayaknya harus dipahamin juga buat semuanya, bahwa kalau lo di ghostingin orang tuh belum tentu itu salah lo gitu, itu pun pasti ada salah dari kedua belah pihak, dan mungkin salah satu pihaknya nggak berani untuk facing masalah itu gitu. Itu sih yang menurut gue mesti ditekanin banget kalau untuk korban-korban ghosting tuh jangan pernah nyalahin diri lo dan sendiri. juga menurut gue adalah yang perlu ditanamin ke orang yang jadi korban itu adalah yang benar tuh, jangan menyalahkan diri sendiri. Dan yang kedua adalah sebenarnya lu digosengin atau enggak, menurut gue namanya hubungan tuh pasti ada aja yang nggak cocok gitu. Mungkin ini menurut gue adalah cara dari Tuhan gitu untuk ya udah ngelepasin kalian. Ya udah, mungkin ini adalah waktunya buat kalian itu untuk membuka hati untuk orang yang baru aja sih. Jadi jangan terlalu membuang waktu untuk mikirin atau nyalahin diri sendiri tentang yang lalu gitu, yang ninggalin lu. Tapi ya udah, lu fokus membenahi diri lu, do your best gitu, dan jalanin hidup lu yang baru gitu. Jadi jangan selalu lihat ke belakang juga sih gitu. Benar. Jadi itu cara Tuhan untuk mengeliminasi orang-orang menurut yang gue bisa jadi ada di sekitar kita. Bisa dibilang seleksi alam kali ya, Mas Renata. Kayak memang bukan jodoh lu itu gitu loh, karena mungkin kalau lu terusin lagi dengan mungkin orang lebih sakit itu, hati, ya bahaya juga. Nah satu itu, terus mungkin ketika ada masalah yang lebih besar lagi, akhirnya hilang lagi, wah itu juga lebih gitu rasanya kan. Cuma ya itu ya, sebaiknya menurut gue satu yang tadi poin banget dari Aris juga, kedewasaan itu, dan kayak gentleman dalam arti benar-benar keberanian untuk facing the reality ya. Bisa nyelesain, betul itu sih penting banget gitu. Jadinya itu sih yang paling penting menurut kita portray mengenai ghosting itu. Satu, jangan pernah nyalain diri sendiri. Kedua, jangan trauma juga, dan ayo bangkit lagi buat ketemu orang-orang yang baru. Plus kalau bisa juga janganlah kita yang jadi yang ghostingin orang, karena kita harus bisa untuk facing the problem, lebih dewasa dan lebih berani untuk menyikapi apapun yang terjadi. Oke, see you.